diperlukan. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mari kita ikuti kisah cerita di dalam drama singkat yang berjudul Bertobatlah. Cerita ini diambil dari buku Matius 7 ayat 15 sampai 23. Tuhan, apabila tutur kataku membuat sakit hati kawanmu, pikiran serta perbuatanku ampunilah. Apabila salah perbuatanku membuat sakit hati kawanku, sikapku melawan perintahmu ampunilah. Tuhan, Tuhan, mengapa aku ada di sini? Bukankah aku setiap saat bersujud dan berdoa padamu? Setiap pertamiangan dan perkumpulan aku selalu hadir dan tidak lupa memberikan sumbangan yang banyak. Bukan seperti apalagi yang Tuhan tuntut dari aku, bukan seperti yang lain. Semua itu kulakukan untuk Tuhan, tidak seperti yang lain. Tapi kenapa aku tidak ditempatkan di sorga? Tapi sebaliknya aku ditempatkan di tempat yang seram ini, yang tempat gelap ini, yang tempat menakutkan ini. Kenapa Tuhan? Apalagi kalau bisa keluar di mana? Kenapa ya? Tuhan, Tuhan, mengapa aku di tempat di sini? Mengapa aku tempatkan di sini? Aku ini hamba-Mu Tuhan. Aku suka membantu orang miskin, orang papa dan anak-anakku semuanya berhasil. Mereka saya ajari agar tetap setia kepada Tuhan. Dan yang lain-lain yang tidak saya sebut satu persatu. Tetapi mengapa saya dimasukkan tidak masuk ke surga Tuhan? Hatiku hancur bila saya tinggal di neraka ini. Hatiku sakit. Hai, siapa kalian? Mengapa menangis dan mengeluh di tempat ini? Tidak pantas kalian menuntut nama Tuhan supaya masuk surga. Kalian hanya jemaat biasa. Aku, tahu gak kalian? Banyak nubuat yang saya lakukan. Aku sudah berusaha payah mengusir setan-setan gundul, setan gondrong, segala setan-setanan. Semuanya sudah saya usir dengan menyebut nama Tuhan Yesus. Paranormal yang punya nama besar di Medan ini pun kalah sama saya. Dan kau tahu, setiap aku bernubuat selalu kukatakan dalam nama Tuhan Yesus, keluar kau setan. Karena setan paling takut dengan nama Tuhan Yesus. Tetapi percuma. Percuma saja kukatakan semuanya itu. Aku juga ditempatkan di neraka seperti ini. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan tidak mengenal aku? Bawa aku pergi dari tempat ini. Tuhan, Tuhan, kenapa aku ada di tempat ini? Tempat Tuhan yang banyak orang yang saya sembuhkan. Tetangga saya ada yang penyakit jantung, diserang penyakit jantung, bisa saya selamatkan. Coba bayangkan, penyakit kronis, kanker
paru-paru dan sebagainya, Tuhan dapat saya sembuhkan. Dalam penyembuhan, saya tetap memanggil nama Tuhan Yesus, sembuhkan yang sakit ini. Tetapi, kenapa saya masih ada di tempat ini, Tuhan? Seharusnya saya ada di surga. Keluarkanlah saya dari tempat ini, Tuhan. Tuhan, saya tidak sama dengan orang-orang ini. Saya selalu berbuat baik sesama teman. Saya rajin mengarahkan teman-teman untuk pergi berdoa, memuliakan namamu, kebaktian ke gereja, juga pertanyaan. Tetapi, kenapa saya ada di neraka ini, Tuhan? Di manakah keadilan Tuhan? Ampun. Tolong Tuhan. Sekarang semua kita. Iya, satu-satu bisa. Gak usah selalu Oh, Nah, oh, nah. langsung ketakutan kalian baru dengar suara Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan, tolong kami, Tuhan. Sangat panas. Ku dengar suaramu Yesus, pikul salib ikutlah aku, peganglah tanganku Yesus, kuatkanlah aku Yesus. Tolong tunjukkan jalanmu, Tuhan pimpinlah aku. Firman Tuhan berbunyi demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari yang terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan, aku ini seorang yang selalu haus akan firman-Mu. Seluruh hidupku, hartaku, ku persembahkan kepadamu untuk memuji, memuliakan namamu. Pakailah hamba-Mu ini menjadi pelayan-Mu yang rendah hati, setia,
jadilah kehendak-Mu sesuai rencana-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin.